Dan berikut ini adalah rincian daftar paket stimulus ekonomi Prabowo yang baru saja diumumkan Senin kemarin. Kita lihat bersama. 8 program stimulus Prabowo di 2025. Pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi sebanyak 20.000 fresh graduate akan mengikuti magang selama setahun dengan gaji setara UMP anggaran yang disiapkan hampir 200 miliar rupiah. Dan yang kedua adalah perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor pariwisata. Dan stimulus ini menyasar lebih dari 552.000 pekerja dengan alokasi dana 120 miliar rupiah pada tahun ini. Dan yang ketiga adalah program bantuan pangan. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kg beras selama 2 bulan dengan nilai anggaran mencapai 7 triliun rupiah. Dan yang keempat adalah bantuan iuran JKK dan JKM bagi 731.000 pekerja transportasi online dan juga logistik. Mereka akan mendapatkan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan 50% selama 6 bulan dengan manfaat perlindungan hingga 42 juta rupiah dengan anggaran yang mencapai 36 miliar rupiah. Dan ini adalah program yang kelima, kita lihat bersama adalah manfaat layanan tambahan atau MLT BPJS Ketenagakerjaan untuk perumahan. Dan program ini juga menanggung selisih bunga KPR dan menyediakan 1.050 unit dengan anggaran 150 miliar rupiah. Dan yang keenam adalah program padat karya tunai melibatkan lebih dari 600.000 orang. Proyek ini dijalankan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran total 5,3 triliun rupiah. Dan yang ketujuh adalah percepatan deregulasi PP 28. Program ini akan mempercepat aturan turunan dan integrasi sistem OSS dengan target lebih dari 50 daerah di 2025 dan anggaran akan mencapai 175 miliar rupiah. Lalu yang terakhir adalah program perkotaan yang diawali di DKI Jakarta sebagai proyek percontohan. Program senilai 2,7 triliun rupiah ini akan fokus meningkatkan kualitas permukiman dan ruang untuk pekerja gig ekonomi sebelum diperluas ke berbagai daerah. Lalu pemerintah juga memastikan sejumlah program stimulus ekonomi akan berlanjut pada tahun 2026. Kita lihat bersama, yang pertama adalah perpanjangan pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM, sekaligus penyesuaian penerimaannya. Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar 2 triliun rupiah dengan jumlah WP UMKM yang terdaftar mencapai 542.000. Dan yang kedua adalah perpanjangan PPh pasal 21 yang akan ditanggung oleh pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata yang akan dibiayai dari APBN 2026. Estimasi anggaran yang disiapkan sekitar 480 miliar rupiah per tahun. Dan yang ketiga adalah kebijakan yang sama juga diberikan kepada pekerja di industri padat karya dengan PPh 21 DTP yang ditanggung pemerintah. Pekerja dengan penghasilan maksimal 10 juta rupiah per bulan berhak atas insentif ini dan akan menyasar sekitar 1,7 juta pekerja. Dan yang keempat adalah program diskon iuran JKK dan JKM akan diperluas untuk seluruh pekerja, bukan penerima upah atau BPU. Sasarannya adalah pekerja sektor informal atau bukan penerima upah seperti petani, pedagang, nelayan, buruh, bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Dan pemerintah juga akan terus mendorong program-program strategis untuk memperluas lapangan kerja di berbagai sektor, seperti yang pertama adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hingga 14 September 2025 tercatat lebih dari 81.000 koperasi berbadan hukum dengan proyeksi menyerap 681.000 orang dan sampai akhir 2025. Selanjutnya program perkebunan rakyat, program penanaman kembali 870.000 hektar lahan perkebunan yang diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun. Dan yang ketiga adalah
Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini juga menargetkan 100 desa dengan estimasi serapan 8.645 tenaga kerja untuk tahun ini. Dan dalam jangka panjang, pembangunan 4.000 titik KNMP diperkirakan akan menciptakan hingga 200.000 lapangan kerja. Dan yang keempat adalah revitalisasi tambak Pantura. Revitalisasi tambak ini di kawasan pantai utara Jawa mencakup area seluas 20.000 hektar. Program ini juga diproyeksikan menyerap hingga 168.000 tenaga kerja. Lalu yang terakhir adalah modernisasi kapal nelayan. Melalui modernisasi 1.000 kapal nelayan, pemerintah menargetkan penciptaan hampir 200.000 lapangan kerja baru.